Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Said Manan, NIM 120230071 dari Prodi Teknik Geomatika, kelas Agama RL. Nah, kali ini saya akan melakukan dakwah dengan tema salah satu awal tanda-tanda menjelang hari kiamat. Nah, yang pertama itu akan terjadinya duhon. Jadi Allah menyebutkan petaka yang besar akan melanda bumi ini dalam surat At-Tur, Ad-Duhon, Al-Muluk, Al-Hadid. Nabi menyebutkan bumi ini akan menghadapi hantaman meteor menjelang hari kiamat. Nah, dari akibat meteor tersebut terjadi namanya duhon atau asap dan debu yang sangat tebal dan sangat panas. Saking tebalnya, bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini sahih seluruhnya. Duhon ini perkara mutawatir, kekuatan dalil dan riwayat yang sama dengan kekuatan ayat dalam Al-Quran. Jadi, pakar astronomi dunia pun, Michael Penn itu mengatakan bahwa meteor ini di ruang angkasa kecepatannya itu 120.000 km per jam. Meteor yang besar garis diameternya 2 km saja, itu ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, nuklir yang jatuh di kota Nagasaki dan Hiroshima itu aja bisa menghabisi 50.000 manusia atau nyawa dalam hitungan sekejap. Padahal jatuhnya itu di lembah juga, bukan di tepat di kotanya. Bangunan itu rata kan dengan tanah, manusia jadi karbon. Bagaimana 1 juta kali lipatnya, kata Michael Penn. Nah, jika meteor ini diperkirakan jatuh ke dalam laut, itu akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Sedangkan di Aceh saja 15 meter cuma hanya butuh waktu 10 menit. Ya lebih dari 200 ribu nyawa meninggal dunia. Bagaimana dengan yang 230 meter? Banyak kota-kota di dunia ini yang akan hilang dan akan tenggelam. Nah, tapi kalau jatuhnya di daratan, dan ini yang persis dalam ayat ini, yang persis dengan hadis-hadis Nabi, kalau jatuhnya di daratan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menimbulkan ledakan yang teramat sangat dahsyat antara jarak 100 sampai 200 km. Semua kehidupan yang ada di jarak tersebut, radius 100 sampai 200 km itu akan menjadi karbon, menguap langsung. Lalu hantaman yang begitu dahsyat, partikel-partikelnya itu langsung membumbung ke udara. Gelombang kejutnya menimbulkan kekuatan 800 km per jam, sehingga partikel-partikel tebal tadi langsung membungkus bumi selama 40 hari 40 malam. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan duhon. Itu panas, sangat panas. Nabi mengatakan orang-orang kafir yang menghirup udara yang tidak pantas dihirup, lalu menggelegaklah jantungnya. Banyak yang mati, yang hidup melepuh kulitnya, keluar asap dari lubang hidungnya sampai asap dari mulutnya, berasap matanya, berasap telinganya, dan yang lebih parahnya lagi keluar asap dari lubang duburnya. Betapa tersiksanya orang-orang kafir ketika itu. Tapi orang-orang Islam yang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya seperti terkena flu dan demam saja akibat ketaatan dia di hari-hari atau selama hidup masanya sebelumnya. Nah, makanya Nabi mengingatkan, saat kamu menyaksikan di Syam sudah banyak terjadi fitnah, pembantaian, pembunuhan. Kamu, wahai umatku yang hidup di mana-mana, ya di bumi ini, kata Nabi, badiru bil a'mali sholihah,
Beramalah kamu, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh. Nah, dari situ ternyata salah satu rahasianya kebuka. Nah, jadi saat meteor jatuh, orang yang banyak amal solehnya itu kebal daripada efek duhon tadi atau kabut asap tebal yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, terus Nabi bilang perbanyaklah amal soleh karena supaya agar termasuk ke orang-orang yang selamat dari munculnya dajjal, adalah orang-orang yang beriman, dan amal solehnya pun dipush atau dilakukan sebanyak-banyaknya kebaikan selama masa hidup sebelum kejadian duhon tersebut. Nah, dilanjutkan lagi oleh ilmuwan tadi, oleh Michael Penn, bahwa ketika meteor menghantam bumi, meteor itu mengandung siderite. Nah, siderite itu apa sih? Siderite itu ya kandungan zat besi yang padat. Nah, jadi saat dia menghantam atmosfer bumi, jadi dentuman yang sangat besar. Nah, seluruh bumi itu bisa mendengarkan dentuman ini, dan pergesekan yang radikal dan keras untuk menembus atmosfer bumi kita ini menyebabkan terbakar bagian luarnya. Serpihan kecil inilah tuh yang akan menjadi hujan meteor kecil-kecil kayak yang di film-film gitu. Nah, itu ilustrasi yang akan menjadi kenyataan. Nah, dilanjutkan oleh Mitchell Penn tadi, siderite tadi, kandungan zat besi yang ada pada meteor ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya semua besi-besi yang ada di bumi, semua benda-benda logam yang ada di bumi terinduksi. Lalu mesin mobil dari besi atau tidak? Satu komponen dengan komponen yang lain sudah terinduksi dan saling lengket. Di starter mobil sudah tidak bisa jalan. Begitupun dengan juga motor, helikopter, pesawat, kapal-kapal, pabrik, industri. Betul-betul tuh semuanya bakalan macet dan tidak bisa difungsikan lagi seperti normal. Semuanya bakal macet, bukannya sementara tapi forever atau selamanya. Nah, inilah dia kenapa teknologi itu berhenti total sebelum kemunculan Dajjal. Laknatullah. Nah, karena adanya hantaman meteor tadi yang di dalam meteor tersebut mengandung siderite atau kandungan zat besi. Nah, siderite ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dia bergesekan dengan atmosfer bumi. Semua benda-benda logam besi yang ada di bumi akan terinduksi dan berhenti total selama-lamanya. Sebagaimana siderite ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi dengan tegangan yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal di bumi akan terhenti secara spontan. Semua satelit juga mandul, listrik akan terhenti secara total, dan kita kembali ke zaman batu, kegelapan seperti dahulu, ke zaman nabi sebelumnya atau zaman dahulu. Nah, terakhir itu Rasulullah bersabda, bumi ini akan mengalami hantaman meteor dan hujan meteor, di mana banyak kota akan tenggelam, banyak manusia bentuknya berubah karena hujan meteor dan lain-lainnya. Nah, sahabat Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau pada umatku sudah terjadi tiga perangai ini, hujan meteor akan segera menghantam umat manusia. Kata Rasulullah, iza zakaratil khainat wal mazif wasaribatil khumur. Kalau di bumi ini pada umatku sudah banyak bermunculan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu penyanyi-penyanyi wanita, dua, banyak yang mengandungi musik dan menyebarnya musik, dan yang terakhir itu ketiga, apabila khamar, tuak, arak sudah diminum secara formal dan legal menyebar di mana-mana. Nah, itulah salah satu tanda awal datangnya menjelang kiamat. Dan ada beberapa tahapan lagi tentang kiamat tersebut. Tahapan-tahapannya yaitu kayak muncul Dajjal, muncul Nabi Isa, tenggelamnya bumi bagian barat, tenggelamnya bumi bagian timur, munculnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, terus munculnya api dari Yaman yang ke Mekah,
lalu sangkakala, kematian Dajjal, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu aja, sekian kurang lebihnya penjelasan saya dakwah tentang salah satu tanda menjelangi kiamat, yaitu terjadinya duhon atau kabut tebal asap meteor yang jatuh ke bumi yang menyebabkan bumi itu kembali ke zaman yang benar-benar zaman batu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah bicara dalam menyampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.